katakanlah hakim sependapat juga dengan JPU, maka terima saja. Biar inkrah sudah, tunggu September. Dia dibebaskan dari hukuman mati juga, paling sial dapat seumur hidup. Kalau tidak 20 tahun. Dan saya berani jamin bahwa tersangka IU, karena sekarang belum P21 juga, maka pasti dia diputusnya setelah September. Maka dia tidak mungkin kena hukuman mati lagi. Halo guys, jumpa lagi dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, kembali hari ini Pod James masih terus mengawal perjalanannya kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus PNKC. Dan beberapa waktu yang lalu baru saja agenda sidang dengan tuntutan jaksa, di mana jaksa pada akhirnya menuntut dengan hukuman mati kepada terdakwa Randi Bajide. Dan hari ini kami kembali mengundang pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dedi Manafe, SHM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak James, selamat sore para penonton. Ya, dan istilahnya narasumber yang sudah tidak asing lagi, dan menjadi sangat menarik ketika tuntutan jaksa kemarin itu sesuai dengan harapan publik sih, yaitu hukuman mati. Nah, hari ini kami akan berbincang dengan bintang tamu kita yang sudah ada bersama dengan saya ini. Ya, Pak Dedi, ini langsung saja ini. Apa penilaian Anda terhadap tuntutan jaksa kemarin yang menuntut terdakwa Randi Bajide ini dengan hukuman mati? Ya, kalau dari segi bobot ancaman pidana yang digunakan, itu sesuai dengan harapan publik. Bukan berarti publik dendam pada Randi, tetapi memang kasus ini menarik perhatian, dan memang karena pasal 340 itu membuka ruang untuk dijatuhi pidana maksimal, minimal sekarang pada tahap penuntutan. Ya. Sehingga itu jelas sesuai dengan harapan publik bahwa kasus seperti ini layak untuk diberi ganjaran pidana maksimal, pidana mati. Namun ada dua hal yang di luar ekspektasi kita, ya, di luar saya juga sebagai pengamat. Itu bagi saya tuntutan jaksa penuntut umum ini ada minimal dua hal yang bagi saya luar biasa, yaitu pertama, jaksa berpendangan bahwa terdakwa Randi Bajide tidak memiliki atau tidak terdapat alasan meringankan. Tidak terdapat alasan meringankan? Iya. Padahal Pak Dedi, kan alasan meringankan ada, di mana dia datang menyerahkan diri, dia mengakui perbuatannya, itu kan alasan meringankan. Ya, jadi harapan kita bahwa kalau dia menyerahkan diri, kemudian dia mengakui perbuatannya, dan di dalam persidangan juga dia pernah menyatakan dia menyesal, di hadapan persidangan itu, keterangan dia waktu dia diperiksa, dia menyatakan diri menyesal, bahkan mungkin waktu itu menangis barangkali waktu itu. Ya, saya hanya nonton di YouTube dan dapat informasi dari teman-teman yang ada di lapangan. Tetapi itu tidak cukup meyakinkan minimal jaksa bahwa ketika menyerahkan diri itu dengan tulus. Ketika dia menyatakan menyesal itu dengan tulus. Dan ketika dia menangis itu dengan tulus. Kenapa? Karena ada putusan yang sudah menjadi jurisprudensi dalam kasus yang kita sering kali pakai sebagai rujukan. Kasus Jessica itu, waktu itu Prof. Roni Niti Baskara sebagai ahli membaca gestur tubuh, fisiognomi,
itu secara eksplisit menyampaikan bahwa tangisan terdakwa itu palsu. Dan itu ada di dalam putusan eksplisit. Dengan ciri-ciri tidak punya ingus, air mata tidak ada, segala macam ada itu. Sampai seperti itu. Kalimat itu ada di dalam putusan. Silakan download dan baca. Nah, saya kira itu jaksa membaca itu. Dan kita beberapa kali kan dalam podcast saya selalu singgung kasus itu. Sehingga saya kira jaksa membaca itu. Dan mereka belajar dari itu. Itu salah sehingga satu. Itu akhirnya tidak menjadi pertimbangan meringankan untuk Randi. Bagi mereka bahwa itu kepalsuan. Kenapa? Kan berkali-kali kita katakan kalau orang menyesal itu harus jujur, bukan berbohong. Itu jelas. Dan fakta persidangan membuktikan itu. Itu hal pertama yang bagi saya di luar dugaan. Luar biasa jaksa di situ, kita apresiasi. Mereka sangat jeli melihat itu. Hal yang kedua adalah jaksa dengan tegas menyatakan bahwa alasan sehingga menuntut hukuman mati karena perbuatan daripada terdakwa itu tidak berperi kemanusiaan dan sadis. Nah, ini selama ini kita tidak pernah menganalisis itu. Di berbagai wawancara di mana-mana itu saya belum melihat ada yang menganalisis itu. Sampai ke titik di mana tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Itu belum ada yang menganalisis itu. Hanya ada di dalam berbagai komentar-komentar netizen saja. Dengan kata-kata yang lain mirip-mirip seperti perilaku yang tidak beradab dan segala macam. Hal-hal seperti itu. Itu komentar netizen. Tetapi dalam satu analisis yang berbasis fakta atau analisis ilmiah belum ada. Di situ menunjukkan bahwa jaksa secara serius mendalami dan memahami konstruksi kasus ini. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan itu sangat sadis. Tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena terdakwa tega membunuh anak kandung. Meskipun dia bersikukuh bahwa yang membunuh Lael itu adalah Astrid, mama kandungnya Lael. Itu juga cukup menarik. Dan di situ itu menunjukkan bahwa dia memfitnah jenazah. Orang sudah dia bunuh, dia fitnah pula. Karena informasi kronologi kejadian yang berkembang di masyarakat itu kan selama ini kita tahu bahwa berdasarkan pengakuan Randi, dia bunuh Astrid karena marah Astrid membunuh anaknya sendiri Lael. Tapi kemarin pada tuntutan jaksa, di mana jaksa memaparkan bahwa ternyata Randi lah yang membunuh dua korban ini. Kenapa? Terus orang publik bertanya-tanya, jaksa sampai pada kesimpulan seperti itu datang dari mana? Benar. Datangnya dari mana adalah ketika rekonstruksi reka ulang di pengadilan itu, ketika hakim suruh praktek ulang itu. Tidak logis bagi jaksa bahwa ketika Astrid sedang mencekik, Lael duduk ke depan, Astrid duduk begini, terus gendong kepala Lael ke depan, terus mencekik begini, dan kemudian dia mencekik Astrid dan sampai Lael jatuh. Itu dalam ruang sempit mobil ras depan, itu tidak masuk akal. Dengan kata lain bahwa karena sampai sekarang baru ada dua pelaku yang terungkap, yaitu terdakwa Randy Bajida dan tersangka IU, berarti mereka berdua. Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia hanya mencekik. Apakah itu dia mencekik Astrid dan Lael atau apa? Itu menurut dia lah bahwa partisipasi dia adalah mencekik. Berarti minimal seperti analisis kita, berarti yang melakukan kekerasan tumpul dan yang lain, yang jejak-jejak yang lain ada pada tubuh memar dan segala macam, itu pasti tersangka yang lain. Nah, jadi itu apa yang dia sangkal akan menuju kepada yang satu, yang sana sangkal akan kembali ke sini, kan begitu? Itu prinsip pembuktian. Itu berkali-kali saya sudah sampaikan. Sehingga dari mana? Saya membacanya dari reka ulang itu, dan itu fakta persidangan. Nanti ada yang bilang, oh kan tidak ada di dalam BAP, tidak ada di dalam dakwaan. Karena yang kita pahami Pak Dedi, ketika jaksa membuat sebuah dakwaan itu kan harus merujuk pada BAP.
sampai juga nanti penuntutan Iya. dilakukan oleh jaksa juga merujuk pada dakwaan juga itu sendiri. Iya. Tetapi akhirnya menjadi pertanyaan, loh ini analisis dari atau pertimbangan apa sehingga pada akhirnya jaksa menyimpulkan bahwa Randi lah yang membunuh kedua korban ini. Iya. Nah, seperti yang Anda bilang tadi bahwa hasil reka ulang, apakah bisa dengan menganalisa sebuah reka ulang lalu mengambil kesimpulan bahwa dia lah, Ya, jadi, tanpa didukung bukti lain kalaupun ada ya? Jadi sesungguhnya sudah di dalam dakwaan itu sudah ada kata bersama-sama. Itu sudah menunjuk ke situ bahwa hasil penyidikan belum cukup kuat untuk membuktikan itu, tapi ingat bahwa yang akan menjadi dominan untuk membentuk tuntutan maupun nanti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah fakta persidangan. Nah, fakta persidangan itu terdiri dari apa? Ya, dakwaan, kemudian alat bukti yang diajukan, dan barang bukti yang ada selama proses persidangan itu. Artinya tidak bisa kita katakan bahwa, oh ini berbeda dengan dakwaan. Tidak. Karena fakta persidangan itu include di dalamnya pada saat pembacaan dakwaan. Bahwa ada fakta baru yang melengkapi proses substansi dakwaan, iya. Karena rekonstruksi yang dilakukan waktu masa penyidikan itu tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa membunuh dua-dua. Kan semua bersandar pada kesaksian Randi sendiri. Tetapi ketika masuk dalam persidangan dan dibuat reka ulang di situ, lahirlah kesimpulan. Nanti kita tunggu pembelaannya PH, terdakwa lewat PH. Kemudian kita tunggu lagi pertimbangan hakim dalam putusan. Tapi saya berkeyakinan bahwa hakim pun pasti sependapat dengan JPU. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang, Pak Deddy bilang tadi, kita tunggu pledoi ya, pledoi dari penasihat hukum dari Randi. Nah, kemarin sempat beredar sebuah video pendek di media sosial, terutama di grup Facebook, di mana salah satu tim kuasa hukum dari Randi ingin sempat menyebut pasal 351 dan bahkan ingin mengupayakan supaya terdakwa ini dibebaskan. Itu kira-kira tanggapan Anda seperti apa? Iya, itu jauh hari kita sudah analisis dan itu saya sudah 3 kali menganalisis itu. Dan terakhir kemarin kan kita masih ngomong tentang ada skenario besar. Jadi 351 itu bahkan secara teoritis itu mungkin ketika rencana mau bunuh Astrid dan Lail itu perancangnya sudah merancangkan seperti itu. Itu secara teoritis. Itu bisa. Kalau teorinya ada criminal mind, pikiran sang penjahat. Ya, nanti kalau teman-teman itu murid-murid saya, kalau mereka ini nanti saya kasih bukunya, mereka baca deh. Ada criminal mind. Nah, jadi bagaimana kita memahami cara berpikir daripada seorang penjahat? Teorinya ada. Nah, di situ bagaimana dia merancang supaya bisa lolos. Kalau orang belajar hukum pidana bisa, apalagi yang sudah profesional soal itu. Nah, sehingga silakan, tetapi itu sangat teoritis. Mari saya membantu agak lebih teknis sedikit, lebih praktis. Mestinya ya terlambat kalau teman-teman PH ya. Saya hargai mereka punya profesi, tapi sebagaimana di pra-peradilan kemarin juga saya katakan terlambat. Kenapa? Karena begini, ketika JPU mengajukan alat-alat bukti dan barang bukti supaya unsur-unsur delik dari pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak itu terpenuhi dan terbukti, bukannya sekedar terpenuhi tapi terbukti, maka sesungguhnya hak bagi terdakwa juga mengajukan bukti-bukti atau alat bukti dan barang bukti yang membantah. Jadi istilahnya oke-oke saja kalau mau arahkan ke pembelaannya ke pasal 351, yang penting ada bukti untuk menguatkan unsur pasal itu ya. Paling tidak begini, 3 unsur pokok dari pasal 340 merencanakan. Kali lalu kita sudah katakan bahwa perencanaan itu
jelas, mulai dari motif, niat, kemudian merencanakan, mulai buka blokir dan segala bla, bujuk Astri dan untuk bawa Lail ketemu dengan modus bilang mau pamitan segala macam, itu harusnya dibantah. Bantahnya dengan apa gitu? Misalnya bilang, oh itu bohong semua, tidak ada yang benar begini, maka unsur itu dipatahkan. Kemudian dengan sengaja, unsur dengan sengaja itu begitu kuat dibuktikan, bahwa bahkan membuang ini alat bukti segala macam, menghilangkan segala macam, yang sekarang tersangka IU juga kena di pasal 221 itu. Nah, dari situ berarti dengan sengajanya ada. Bahkan pengakuan terdakwa mencekik 5 menit, kurang lebih 5 menit, itu dengan sengaja sebagai tujuan, bukan sekedar maksud okmer, tapi itu sakir haid. Maksudnya bagaimana? Orang kalau dicekik 5 menit ya mati. Dengan sengaja itu sebagai tujuan atau kepastian. Itu jelas itu. Kemudian menghilangkan nyawa orang lain, ya mati, kan terdakwa, apa korban sudah mati. 3 unsur pokok ini terbukti semua, makanya JPU masuk pada tuntutan maksimal, dan itu kita sudah prediksi berkali-kali. Terbukti. Nah, sehingga kalau mau membela diri pada saat acara pembuktian, ajukan bukti bahwa oh saya tidak ikut merencanakan, saya bukan perencananya, saya tidak sengaja, seperti pengakuan karena saya mencekik Astri karena Astri mencekik Lail. Apa buktinya? Kalau hanya omong-omong itu gosip. Asas praduga tak bersalah. Apalagi sudah pernah bohong, sekali bohong tidak akan dipercaya. Makanya dipakai lie detector. Sayang lie detector tidak dibawa ke persidangan. Memang akan menjadi satu hal yang menarik Pak Dedi, karena tentunya kan publik juga berharap bahwa tuntutan tersebut bersifat objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan. Karena ini kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus yang mana menjadi perhatian publik, condong tuntutan atau putusan itu mengarah kepada mayoritas tekanan publik. Nah, kita berharapkan dalam kasus Penkase ini tidak seperti itu, tapi murni berdasarkan fakta persidangan yang Anda sebutkan tadi. Ya, disitulah yang kenapa dari awal saya memilih, bahkan ini keluarga saya, tapi saya memilih tidak mau ke lapangan supaya jangan terbawa emosi, jangan terbawa pada perasaan. Tetapi saya berdasarkan apa yang teman-teman ambil di lapangan, bahwa kalau mereka kurang mampu mencatat, bahwa informasi mereka tidak lengkap, ya itu resiko karena pengamat yang hanya berada di belakang layar, yang kemudian bekerja dengan teori. Jadi apa yang teman-teman kasih informasi ke saya coba jelaskan pakai teori. Dan dari teori yang digunakan itu, kemudian menjelaskan informasi yang disampaikan, ternyata klop. Nah, itu sisi objektifnya. Nah, itu sisi. Jadi tidak berdasar. Kalau saya di lapangan, bagaimanapun perasaan akan ikut. Misalnya menyaksikan sidang, pasti emosi saya juga akan terbawa. Dan itu di dalam penelitian jelas. Penelitian yang bersifat fenomenologi itu, peneliti itu adalah alatnya sendiri, dan dia menggunakan emik, yaitu bahasa orang yang kena kasus. Dia bukan etik. Kalau sekarang saya ada pada etik, yaitu menggunakan bahasa ilmiahnya, etiknya, untuk membaca emik. Pak Dedi, ini kita agak melebar sedikit Pak Dedi ya. Terkait tuntutan hukuman mati ini, kalaupun misalnya pada akhirnya hakim juga memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa. Tapi kan kita tahu sekarang kan ada draft RUKUHP, RKUHP. RKUHP. Nah, RKUHP ini yang dimana dalam draft itu kan disebutkan nanti pidana-pidana mati ini hanya akan diterapkan kepada tindak pidana khusus. Nah, kita tahu bahwa kasus Penkase ini kan masuk kategori pidana umum. Nah, kalau misalnya sampai ini disetujui pada saat sidang ini belum ada putusan inkra ini, apakah bisa berdampak pada putusan terhadap Randi Baji dan hukuman mati? Nah, jadi di sini inilah yang saya dari awal saya lebih cenderung bahwa kasus ini juga menjadi media belajar.
Jadi pertarungannya lebih saintifik. Penyidik sudah memulai dengan kerja saintifik. Maka saya berharap juga jaksa bekerja dengan saintifik. PH juga bekerja secara saintifik. Dan nanti hakim memutus secara saintifik juga. Karena KUHP itu saintifik. Artinya apa? Marilah kita bertarung secara ilmu hukum. Kuncinya adalah begini. Kalau bagi saya ya, supaya tidak usah buying time lah. Mungkin Pak Dedy bisa sedikit memperjelas tentang RKUHP ini yang tadi. Ini mau masuk ini. Ya. Tidak usah buying time lah dengan misalnya, kalau misalnya Randi kalau diputus pidana mati juga tidak usah banding kasasi lah. Kenapa? Kenapa? Karena pertama, KUHP kita masih menganut asas indubio pro reo. Apa itu? Yaitu apabila terjadi perubahan undang-undang dan dia masih berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka gunakanlah yang ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Sekarang kita lihat reverse ke RKUHP. Kalau memang jadi di September ini jadi KUHP, maka asas indubio pro reo yang dianut dalam RKUHP yang nanti jadi KUHP berlaku. Itu bahkan jauh lebih maju daripada asas indubio pro reo yang ada di dalam KUHP sekarang. Kenapa? Karena di situ bahkan mereka yang sudah terpidana mati dan belum dilaksanakan pidana matinya itu tidak boleh dikenakan pidana mati lagi. Dibuat yang lebih ringan, karena artinya pidana seumur hidup. Berdasarkan RKUHP yang baru. RKUHP yang baru. Bahkan di situ eksplisit bahwa apabila KUHP ini berlaku dan kemudian dahulu itu dia dipidana dengan tindak pidana yang lain, tetapi kemudian oleh KUHP baru ini dianggap bukan tindak pidana lagi, dia dibebaskan. Bagaimana dengan prinsip hukum yang tidak berlaku surut itu? Nah, jadi gini, sesungguhnya KUHP itu di satu sisi melarang retroaktif kan asas legalitas, yaitu nullum delictum atau lex scripta itu. Jadi yang tertulis saja tidak berlaku surut. Itu pasal satunya, ayat satunya. Tetapi ketika masuk ke ayat kedua dan seterusnya itu di situ ada retroaktif terbatas. Yaitu bagi mereka yang masih berstatus tersangka terdakwa apabila terjadi perubahan undang-undang. Jadi tidak benar juga bahwa tidak menganut retroaktif. Retroaktif terbatas. Sementara kalau di RKUHP jauh lebih maju. Full retroaktif bagi suatu perbuatan. Kenapa begitu? Prinsip dasarnya adalah suatu perbuatan itu selain secara objektif dia harus bersifat melawan hukum, wederrechtelijkheid, tetapi secara subjektif juga dia harus berbasis pada kesalahan atau sul. Nah, artinya begini, kalau tadinya perbuatan itu dia bersifat melawan hukum sehingga orang itu dipidana karena kesalahan, tetapi di waktu ke depan begitu ada perubahan undang-undang, artinya KUHP baru ini berlaku, perbuatan itu tidak dipandang lagi bersifat melawan hukum, maka tidak adil kalau orang yang lain yang kemudian melakukan hal yang sama tidak dipidana, sementara orang yang dulu sudah melakukan dan menjalani pidana terus terhadap perbuatan yang sekarang tidak dianggap kejahatan lagi. Orang itu masih menjalani. Nah, itu menunjukkan bahwa keadilan yang mau dibangun di situ bukan sekedar keadilan hukum dalam artian yang tertulis, tetapi keadilan secara material, yaitu sesuai perasaan keadilan di dalam masyarakat. Bagaimana kalau misalnya pada akhirnya putusannya sudah bersifat inkrah untuk Randi, baru RKUHP ini disahkan? Apa itu juga berlaku? Hukuman itu nanti jadi berubah? Ya, jadi gini. Yang pasti bahwa dalam bulan Juli ini Randi pasti diputus. Bulan Juli ini Randi diputus? Pasti diputus. Paling lambat awal Agustus. Sementara September baru RKUHP menjadi KUHP. Nah, dari 14 pasal kontroversial yang diributkan selama ini, bahkan ditolak besar-besaran pada tahun 2019, pasal tentang indubio pro reo ini
bukan bagian yang kontroversi. Seperti santet, kumpul kebo, itu dirubah, pengemisan dan segala macam itu tidak. Itu 14 pasal yang kontroversi itu tidak termasuk yang indubio pro reo. Oleh karena itu, bagi saya supaya tidak usah bikin habis energi, tidak usah buying time, ribut sana sini, akhirnya aliansi juga habis waktu tidak kerja yang lain. Sudahlah, begitu putus pidana mati terima aja. Toh bukan berarti hari ini putus besok langsung tembak, tidak. Indonesia tidak langsung seperti itu. Proses pembinaan di dalam, lihat kondisi, proses untuk sampai pada hukuman mati itu tidak mudah. Persetujuan presiden, tidak mudah. Sehingga tidak serta-merta hakim putus besok bawa di lapas terus menuju Tanah Merah dan DOR, tidak. Masih ada proses. Ada tahapan, administrasinya panjang. Sampai bisa ada hak untuk dia ajukan gerasi, kalau presiden ampun dia selesai. Nah, tetapi persoalannya adalah gini, ketika dia sudah dipidana, katakanlah hakim sependapat juga dengan JPU, maka terima saja. Biar inkrah sudah, tunggu September, dia dibebaskan dari hukuman mati juga, paling sial dapat seumur hidup. Kalau begitu? Tidak 20 tahun. Oh begitu. Kenapa? Karena di dalam KUHP baru nanti, RKUHP sekarang yang nanti KUHP baru, pidana mati itu tidak masuk pidana pokok. Dia pidana khusus. Nah, namanya pidana khusus ada di undang-undang khusus. Sedangkan KUHP itu pidana umum, jadi tidak masuk di situ. Kalau yang undang-undang perlindungan anak kan undang-undang khusus. Iya, undang-undang khusus, tetapi di situ tidak menyebut hukuman mati. Lain kan tidak, matinya lain kan tidak masuk hukuman mati. Tidak ada hukuman mati karena berbasis hak asasi manusia. Ini jadi informasi yang menarik ya, artinya RKUHP ini seperti yang tadi Pak Dedi jelaskan itu ya, kalau memang sampai jadi demikian ya publik harus menerima itu, menerima kenyataan itu ya Pak Dedi ya. Bahkan kabar baik bagi saudara kita di lapas sana, ada sudah menjalani entah pidana belasan tahun, ada yang sudah mau 20 tahun di sana. Yang diputus hukuman mati. Yang putus hukuman mati. Anda besok hukuman mati Anda dihapus. Kalau Anda tidak masuk pada pidana khusus. Pidana khusus berarti seperti terorisme. Ya, pokoknya di undang-undang hukum pidana khusus lah, lex spesialis. Kalau Anda hanya terlibat dalam tindak pidana dengan dipidana mati karena ada di dalam KUHP, siap-siap untuk hukuman Anda dihapus. Hapus hukum pidana. Berarti dirubah jadi hukum yang jauh lebih ringan. Lebih ringan. Itulah indubio pro reo yang dianut di dalam RKUHP. Dan saya berani jamin bahwa tersangka IU, karena sekarang belum P21 juga, maka pasti dia diputusnya setelah September. Maka dia tidak mungkin kena hukuman mati lagi. Ya, ini bisa dicatat ya. Ini prediksi kita ke depannya seperti itu. Yang punya peluang bahwa itu bisa menjadi kenyataan. Ya, itulah sekali lagi, ini sudah 2 kali saya sampaikan di salah satu podcast, bahwa di Indonesia itu untuk Undip itu Profesor Bardanawawi sebagai ketua tim penyusun RKUHP yang sekarang, dalam kerangka menuju RKUHP ini beliau membentuk mata kuliah pembaharuan hukum pidana. Dan saya sebagai muridnya beliau pulang dari sana, saya merintis politik hukum pidana di Fakultas Hukum Undana. Yang kita berbicara tentang konstruksi hukum pidana, dekonstruksi terhadap hukum pidana itu, dan merekonstruksi hukum pidana untuk masa depan. Sehingga itu memang makanan kita lah gitu. Sehingga saya juga udah lewat podcast dalam James ini, sampaikan kepada saudara di aliansi, jangan kaget. Kalau itu jadi kenyataan. Itu jadi kenyataan nanti, pasti mereka sudah ada apa-apanya, udah main mata dengan ini segala. Sudah, itu memang undang-undang. Jadi tidak usah lagi mau bela diri, apa segala, tidak usah. Tunggu saja undang-undang pasti akan hapus itu hukuman mati. Oke. Baik, mungkin begitu saja Pak Dede. Ini menjadi informasi yang baru melalui Podjens. Yakin kita belajar lebih banyak lagi, termasuk bukan hanya soal kasus PNKC, tapi sampai pada RKUHP hari ini kita bahas juga, yang mana berpotensi hukuman mati ini dihapus untuk pidana umum. Ya, jadi yang pasti kalau terdakwa Randy Bajide, kalau dia dipidana dengan pidana mati, nanti undang-undang yang menghapus dia. Undang-undang yang menghapus. Sedangkan kalau tersangka IU nanti pada persidangan, undang-undang melarang untuk diterapkan pidana mati.
Jadi pada saat misalnya tersangka IU disidangkan, maka untuk kalau di atas dari bulan September, berarti potensi untuk resiko untuk mendapatkan hukuman maksimal seperti hukuman mati pasti tidak akan ada itu. Tuntutan itu dalam tuntutan tidak boleh, pidananya tidak boleh. Kalaupun terlanjur di pidana pun nanti dibebaskan juga secara undang-undang. Tidak boleh. Dia diringankan pidana. Iya. Sip. Oke, mungkin begitu saja ya Pak Dedi ya. Siap. Jadi itu bagian informasi untuk publik supaya tahu, jangan merasa aneh-aneh gitu. Itulah sistem hukum Indonesia. Benar. Oke, guys. Ya, demikianlah perbincangan kami menyangkut topik kita hari ini tentang tuntutan hukuman maksimal dari JPU kepada terdakwa Randi. Ya, dan pada akhirnya kita juga mendapatkan satu informasi yang berharga terhadap proses RKUHP yang sebentar lagi akan disahkan menjadi KUHP yang baru. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata saya James Bore bersama dengan Pak Dedi Manafe pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.